kalau teman-teman merasa saat ini aku nih ada di sumur nih sekarang, dan orang di atas sana sudah terbukti nyampe atas, udah ada cahaya di sana. Kita udah coba sendiri naik di sumur itu, nggak naik-naik sampai sekarang gitu kan. Artinya Oke, berarti yang tuh. terakhir soal referral ya tadi ya. Boleh nih, Kak. Dan ya, jadi yang ketiga ini sebenarnya ketiga ini satu, dua, dan tiga ini di dalam poin yang ketiga. Jadi upselling, karena nggak semua bisnis itu bisa di upsell sebenarnya. Ini pengalaman saya juga menangani tipe-tipe bisnis yang seperti klinik misalnya. Kalau kita bisa restoran atau kafe itu upselling it works gitu. Kayak misalnya aku beli minuman gitu, kopi gelas kecil, mau nggak kak ditambah lagi di upsell ke gelas yang lebih besar lagi. Terus oh iya mau deh. Terus nggak sekalian breakfastnya kak, itu ada rotinya gitu. Boleh deh memilih roti yang ini. Akhirnya dari maunya beli kopi kecil, akhirnya jadi beli paket kan gitu. Itu kan di upselling di restoran atau di F&B. Tapi kalau di dunia klinik atau di dunia kedokteran, itu kadang-kadang kita upsell ini nggak selalu bekerja, malah downsell yang bekerja. Jadi contohnya klinik gigi gitu ya, klinik gigi atau klinik kecantikan juga, kadang-kadang kita berusaha jualan atau memarketingkan servis yang murah, lalu di upsell ke servis yang tinggi, malah nggak berhasil. Biasanya klinik yang kecantikan atau klinik yang kedokteran, kita masuknya ke servis yang tinggi biasanya. Misalnya kalau gigi, langsung tembaknya ke dental implant gitu ya, pasang implant. Kalau orang udah pasang implant, kalau mau mutihin gigi atau bleaching, dia akan lebih mudah tuh. Oh iya dah, aku udah pasang implant di sini nih. Terus ditawarin lagi pasang cleaning untuk gigi atau bleaching atau scaling. Itu jauh lebih mudah di downsell gitu. Jadi Oh, memang upsell sama downsell ini nggak di semua bisnis bekerja juga. Nah, tergantung kriteria bisnis teman-teman sebetulnya gitu. Nah, kalau misalnya loyalty tadi, itu hampir semuanya bekerja sebetulnya. Karena teman-teman saat ini 80% customer itu sudah pasti kemungkinan besar 80%-nya itu belum kita olah kemungkinan besar. Kalau teman-teman kategori marketnya ini masih UMKM gitu. Contohnya kemarin juga ada barbershop. Ini menarik. Jadi kalau barbershop ini kan kadang-kadang kita bingung ya. Kalau makanan kan bisa dikasih voucher makanan. Kalau barbershop gimana ya gitu. Kemarin kita ngomongin barbershop itu, oh iya ternyata barbershop bisa ya. Jadi dia promo untuk potong rambut anaknya. Jadi anaknya datang dikasih promo potong rambut. Kalau hmm, anaknya datang, kira-kira datangnya sendirian nggak? Pasti sama hmm, ibunya lah ya, atau sama bapaknya lah dianterin gitu ya. Ternyata di situ dikasih promo buat ibunya atau buat bapaknya. Nah, jadi kan ikut ikut dapat promonya kan. Ternyata anaknya hmm, ngerasain, ibunya dapat promonya. Ternyata setelah dari situ baru dikasih kupon lagi supaya mereka datang lagi. Akhirnya kan udah ada 3 orang kan yang merasakan. Gitu. Udah ada 3 kali hmm. pembelian. Nah, baru dia jadi customer loyal. Jadi program program loyalty ini sebenarnya bisa teman-teman manfaatkan untuk menaikkan tadi rasio 80% customer pembelian pertama. Oke oke. Berarti program loyalty tadi ya, mungkin ini di setiap bisnis bisa ada caranya masing-masing, tapi tadi contohnya menarik banget sih, ide menarik banget dari Kak Yosef nih. Semoga bisa diimplementasiin juga sama isi Heroes di sini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Iya. Oke, Oh ini iya, untuk yang keempat tadi ya. Keempat oh kayaknya iya, belum deh. Jadi kan boleh boleh. customer baru, customer yang kita dari kolaborasi, lalu yang ketiga itu upselling, loyalty, sama referral. Nah, yang keempat ini yang paling penting juga sebenarnya. Ini adalah membuat bisnis teman-teman itu kayak jaringan internet. Ibaratnya tuh kalau internet itu kalau udah error, udah putus, kita komplain hampir setiap minggu, setiap bulan kayaknya. Tapi ya kita pakai-pakai aja gitu kan. Itu kan enak ya punya bisnis kayak gitu ya teman-teman ya. Customer Hmm. komplain, tapi kayaknya ya udah pakai terus gitu kan, bayar terus gitu. Nah, artinya apa? Sebisa mungkin teman-teman juga punya bisnis yang punya pain to disconnect. Jadi Hmm. orang kalau mau berhenti dari jasa atau layanan atau produk teman-teman, bisnis teman-teman, kayaknya sulit banget deh gitu. Terlalu repot deh, terlalu ribet deh. Nah, biasanya ini kita coba create di bisnis teman-teman. Misalnya salah satunya mungkin layanan kayak email marketing, kalau teman-teman pakai email marketing misalnya, atau pakai Tribelio misalnya. Teman-teman Hmm. udah pakai Tribelio ya kode ini gitu. Udah masuk semuanya kolomnya di sana, udah pakai email base dan lain-lain, udah pakai 6 bulan, terus aku mau pindah nih ke tempat lain, itu pain disconnect-nya luar biasa besar gitu ya. Aduh, aku mesti pindahin semua datanya nih, aduh aku mesti infoin semua orang pindah ke tempat lain gitu kan. Jadi menurut saya Matribelio ini ya produk yang bagus, karena memang salah satu elemen dari 4 elemen itu tuh ada gitu. Create Hmm. pain to disconnect with your business. Nah, buat teman-teman yang punya bisnis di offline pun, coba cari angle supaya
kita bisa creating pain to disconnect dari bisnis kita. Sehingga apa? Teman-teman udah coba cari orang baru. Teman-teman yang tadi yang keempat tadi udah coba cari orang baru, udah pakai kolaborasi, udah coba loyalty, tapi kita lupa creating pain to disconnect. Akhirnya orang keluar dari bisnis kita. Nah, jadi jangan lupa yang terakhir creating pain to disconnect. Bener banget ya, apalagi kalau ada kompetitor-kompetitor lain yang mungkin cukup mirip gitu ya bisnis modelnya. Pain to disconnect ini bisa penting banget supaya orang juga lebih loyal dan milih untuk stay gitu di brand yang kita milikin. That's a very good idea. Oke, thank you banget Kak. Ini udah ada beberapa pertanyaan, mungkin dari teman di sini. Heroes bisa ada yang lanjut lagi ya, kasih pertanyaan di question box, boleh banget. Jadi kita lanjut sekarang. Oke, kita udah ngebahas nih soal tipe-tipe customer dan gimana caranya untuk bisa menangani customer itu dan mendapatkan ide-ide baru supaya customer coming to our product. Nah, kalau kita speak lagi nih back ke topik online ini ya, Kak, kan kalau online ini sekarang udah banyak platform-platform yang ngebantu para pebisnis nih, misalnya mungkin kita nggak bisa sebut mereknya, misalnya platform menjual makanan online, e-commerce online gitu ya. Nah, itu apakah menurut Kak Yosef direkomended ya untuk para pebisnis ini? Apalagi mungkin kecil-kecil pengen join ke platform-platform tersebut, apakah membantu? Bagaimana ini? Iya, itu. Memang ini kayak pisau bermata dua sebenarnya ya. Kalau buat teman-teman UMKM kayaknya sebetulnya di awal saya sarankan juga sih masuk ke marketplace. Apalagi kan teman-teman memang marketplace itu kan pasar ya, pasar. Cuma kadang-kadang kalau teman-teman berpikir gitu, aku nih bisa nih di marketplace dapat omset lumayan juga nih. Memang bisa, tapi memang kan kalau teman-teman bayangkan seperti kita masuk ke sebuah Indomaret atau Alfamart gitu ya. Bisa nggak sih aku bersaing di dalam Indomaret atau Alfamart itu gitu? Jawabannya ya bisa sih. Tapi begitu orang masuk ke platform atau ke marketplace atau ke Indomaret Alfamart itu, orang sebenarnya udah punya persepsi, udah tahu mereka tuh mau nyari apa gitu. Misalnya kita lagi butuh sesuatu, kita masuk ke Indomaret Alfamart gitu. Kita kan masuk udah tinggal ngambil barang aja kan gitu. Kecuali mungkin di sana kita bisa ada bonus, ada perang harga tuh di situ. Ada yang lebih murah, mungkin kita bisa pertimbangkan tuh. Tapi mayoritas dari kita sebetulnya terjadi kompetisinya itu adalah sebelum orang masuk ke marketplace itu. Itu dimana teman-teman bisa naikin harga teman-teman sebetulnya. Tapi begitu kita udah masuk ke Indomaret, Alfamart, sebetulnya orang udah punya persepsi di dalam pikiran mereka maunya ngambil apa di sana. Gitu. Kecuali misalnya ada platform makanan misalnya. Kalau makanan kan kita sekarang udah tahu ya. Kalau lapar, coba aku mau iseng-iseng cek masuk ke dalam sana. Buka platform itu, kita coba lihat kategori makanannya misalnya. Aku mau makan ayam nih kayaknya malam ini nih, aku coba lihat ayam. Tapi kalau kita udah ngeliat yang di daerah dekat kita sortir ratingnya bagus, kita sortir kurang lebih jaraknya dekat dengan kita, kan kita maunya tuh bukan hanya the best, tapi the best dan yang paling dekat kan biasanya kan. Kita temukin tuh the best dan paling dekat. Udah ketemu, kadang-kadang di otak kita tuh masih membandingkan. Iya sih, ada yang bagus sih di sini sih ratingnya. Tapi aku tuh kepikiran kemarin aku ngeliat di sosial media, kayaknya brand itu lagi promo dan enak juga tuh kayaknya. Nah, kok bisa ya kita kepikiran ya? Padahal kita lagi browsing di platform nih gitu. Artinya saingan itu sebetulnya sudah terjadi sebelum orang masuk platform. Jadi orang udah aware dulu di sosial media. Nah, jangan sampai teman-teman berkompetisinya hanya di platform aja. Tapi aku kalau di awal gimana? Mungkin kalau teman-teman sangat terbatas, budget teman-teman juga baru mulai, UMKM-nya masih benar-benar mikro, usaha mikro, masuk ke platform itu bagus karena teman-teman langsung masuk ke pasar kan. Orang-orang udah mau beli di sana. Walaupun cukup struggle juga untuk berkembang. Tapi on the long term, teman-teman harus ingat bahwa kompetisi itu dimulai di luar platform, bukan di dalam platform. Begitu orang masuk ke Indomaret, Alfamart, mereka udah punya persepsi, saya mau ngambil apa sebetulnya di Indomaret, Alfamart. Nah, kurang lebih kayak gitu. Benar. Jadi biasanya orang itu cenderung keingetan sesuatu yang mungkin udah mereka lihat dari marketing sebelumnya gitu ya. Dan itu bisa membuat keputusan customer untuk beli di brand yang mana, produk yang mana gitu. Okay. Jadi perlu diingat ya untuk ICRS tadi ternyata kompetisi itu mulainya dari di luar platform itu. Makanya penting banget tadi bandingan itu online marketing. Nah, kalau untuk online marketing ini mungkin untuk UMKM terutama ya misalnya ada yang masih kecil juga, apakah perlu untuk ngebangun tim khusus untuk online marketing atau hire agency aja sebenarnya udah cukup dan mungkin bisa dibandingkan juga dari segi cost-nya, impact-nya juga. Ya, ini kayaknya bagus karena memang teman-teman yang saya lihat UMKM kan besar spread kategorinya. Ada yang kalau menurut dari kementerian itu UMKM itu kan usaha mikro, kecil, menengah.
mikro tuh per bulan sekitar 0 sampai 25 juta per bulannya. Kalau yang menengah itu kurang lebih ya sekitar tadi ya, sekitar 100-an sampai 200. Nah, kalau udah mulai yang menengah itu sudah cukup besar sebetulnya secara angka ya. Jadi sekitar kalau nggak salah 1 sampai 2 M per bulan. Itu masih UMKM sebetulnya. Jadi belum lepas dari UMKM. Nah, di kategori UMKM ini untuk usaha yang menengah sama usaha yang kecil sebenarnya teman-teman sudah bisa afford pakai agency, atau bahkan usaha yang lebih besar lagi udah afford untuk building team yang tadi menengah kategorinya. Tapi kalau teman-teman yang masih baru, memang jalan terbaik adalah teman-teman belajar ya. Belajar artinya join ke seperti Idea Cloud atau ke conference-nya atau bahkan ke kelas-kelasnya Idea Cloud. Nah, kalau teman-teman yang udah mulai lebih tinggi lagi, nah teman-teman bisa coba untuk bangun tadi kebutuhannya apa dari agency ataupun dari bangun tim. Nah, saran saya core teman-teman sebetulnya di mana? Kita kan sebetulnya pebisnis itu kan membangun brand kan, membangun bisnis. Kadang-kadang kita nggak harus melakukan marketingnya sendiri dalam hal ngedit ataupun membuat marketingnya, ads-nya dan lain-lain. Kita bisa pakai agency. Sama seperti mungkin yang bertanya, kita mesti nggak sih personal branding gitu misalnya. Ini kan juga jadi pertanyaan gitu. Buat saya, di luar itu kalau personal branding itu kayak kita ada artis gitu ya, ada artis. Artis sih bisa sih jadi pebisnis, dan banyak sebetulnya. Tapi nggak semua pebisnis adalah artis. Kurang lebih gitu lah analoginya ya, nangkep ya. Tapi banyak pebisnis yang dia bangun bisnis, bangun branding luar biasa besar tanpa ada wajahnya juga. Jadi itu tergantung di mana kekuatan teman-teman. Nah, saat teman-teman misalnya, aku kurang baik untuk creating dari sisi ads-nya misalnya, teman-teman hire agency. Karena teman-teman bagusnya di tempat yang lain gitu. Jadi ini sebetulnya tergantung dari posisi teman-teman saat ini. Tapi mungkin buat teman-teman yang UMKM, kadang-kadang saya bisa bantu, kadang-kadang kita jadi berbeda itu dari sisi kita berpikirnya, kalau aku mau jadi berbeda artinya aku harus bangun branding, entah itu branding bisnis atau bangun personal brandingnya. Tapi kalau kita berpikir branding itu kan lama loh, bangunnya cukup lama, rencanainnya cukup lama, activationnya cukup lama, sampai ujungnya terbangun brandingnya, perception masyarakat terbangun itu cukup lama. Nah, ada jalan yang lebih singkatnya sebetulnya, kan ada branding, marketing, sama selling. Jadi berbeda bisa di tiga-tiganya. Jadi berbeda dengan branding, jadi berbeda dengan marketing, dan jadi berbeda dengan selling. Nah, kalau jadi berbeda dengan selling, artinya teman-teman buat penawaran yang berbeda dari bisnis atau kompetitor teman-teman. Gitu ya. Jadi, Oh, kan saya bilangnya ada beberapa level kompetisi ya teman-teman ya. Level kompetisi pertama itu adalah kalau kita nggak bisa membuat perbedaan sama sekali, maka perbedaannya satu-satunya kan adalah harga kan. Jadi the only difference is price. Itu artinya iya. kita nggak menemukan sama sekali perbedaan kita itu apa sebetulnya. Nah, kalau teman-teman berbeda dari sisi penjualan atau sellingnya, bisa teman-teman buat bonus. Misalnya, oh di Indomerit sama Alfamerit, yang Alfamerit dapat paket minyak dan lain-lain, tapi dapat gelas cantik gitu kan. Oh itu ada bonusnya tuh gitu. Ternyata di Indomerit nggak ada gitu kan. Indomerit Alfamerit itu udah ada orang ambil bonusnya gitu. Jadi itu jadi berbeda dari sisi penjualan atau dari sisi unique sellingnya, unique selling propositionnya. Jadi berbeda lagi, naik satu level lagi. Jadi berbeda dari sisi produk mixnya apa. Jadi Oh, mungkin di tempat kompetitor dia jualannya makanan aja. Yang di sini ada makannya, ada minumannya gitu. Ternyata orang lebih suka yang ini gitu karena produk variasinya lebih banyak dan sesuai dengan audiensnya. Itu jadi berbeda di level yang kedua tuh. Masih di level selling tapi. Nanti jadi berbeda di tempat marketingnya. Itu juga teman-teman bisa create juga angle-nya ya. Seperti tadi, kita maunya komunikasinya ke siapa. Ini akhirnya jadi berbeda dari sisi marketingnya. Baru on the long term sambil kita bangun brandingnya. Jadi saya selalu bilang istilahnya adalah build your branding, lalu start your marketing, tapi now selling gitu ya. Jadi saat ini ya jualan gitu. Apalagi kita pebisnis gitu kan. Apalagi kita maunya dapetin offset gitu ya. Oke. Ini sebenarnya sekaligus menjawab juga nih, ada beberapa yang tanya ya, Kak. Apakah mempunyai promo itu memastikan bahwa bisnisnya akan berhasil? Berarti tadi tergantung ya, dibandingkan dengan kompetitor, itu perbedaannya di mana aja. Kalau perbedaannya di price berarti iya gitu ya. Nah, Oh, ini memang betul kalau kita sebutnya kan penawaran ya, penawaran. Kadang-kadang memang orang yang di offline, dan saya temukan juga memang betul sekali, kita kalau mulai dari offline, kita berpikir yang namanya apa tadi, diskon atau potongan harga, itu adalah satu-satunya bentuk penawaran yang dimengerti orang. Padahal bentuk penawaran itu banyak. Jadi penawaran artinya misalnya kita sales
sales mobil ya. Kebetulan background saya dulu adalah sales otomotif gitu. Jadi saya pakai contohnya di bidang otomotif. Jadi kalau kita seorang sales atau sales asuransi misalnya, produk yang kita jual sama, brosur yang kita pakai sama, terus materi yang kita gunakan presentasinya juga sama. Jadi satu-satunya yang membedakan adalah orangnya. Yaitu artinya adalah satu-satunya penawaran kita adalah menambahkan orangnya, menambahkan personality orangnya. Nah, jadi penawaran itu sebetulnya adalah apa ya, hal-hal yang bisa membuat apa yang kita berikan ke orang itu jadi berbeda dan nggak hanya sekedar produk. Jadi beda antara produk sama penawaran. Tapi kalau ngomongin harus pakai penawaran nggak? Jawabannya harus. Jadi diubah-ubah. Jadi ada bedanya antara mungkin teman-teman yang resto biasanya atau yang kuliner biasanya, ini yang paling sering untuk mengkategorikan bahwa harus potong harga. Jadi customer itu bukan bukan price sensitif, tapi mereka promotion sensitif. Ini dua hal yang berbeda. Jadi ada price sensitif, ada promotion sensitif. Misalnya, kalau aku price sensitif, modal barangku itu misalnya aku masak modal barangku 30.000. Aku jual dikit aja deh 35.000. Itu kita banding-bandingkan harga tuh. Tapi customer itu sebenarnya bukan price sensitif, tapi dia promo sensitif. Pernah nggak sih kita masuk ke dalam aplikasi makanan tadi, kita ngelihat ada promo-promo atau potongan harga. Ternyata potongan 50% tapi hanya sampai 20.000. Gitu. Kan ujung-ujungnya begitu kita totalin, mahal-mahal juga sebetulnya gitu. Iya kan? Nah, jadi sebetulnya itu maksud mindsetnya. Customer itu sebetulnya bukan price sensitif, tapi dia itu promo sensitif. Dan ini beda. Nah, di dalam mindset kita sebagai pebisnis, kita berpikir customer itu price sensitif. Sehingga kita potong si cost of goods sold kita, ditambahin margin dikit banget. Yang penting untung sedikit deh gitu. Padahal orang juga nggak mau beli gitu. Karena sebetulnya yang teman-teman perlukan adalah teman-teman perlu menciptakan promo-promo menarik, penawaran-penawaran menarik, dan nggak harus teman-teman potong harga banyak. Yang penting customer itu promo sensitif, bukan price sensitif. Nah, ini beda teman-teman. Oke, menarik nih. Jadi bedain ya antara price sensitif sama promo sensitif. Harap menjawab, ini ada beberapa pertanyaan juga tadi soal promo. Oke, kita lanjut lagi nih Kak. Berhubung waktunya juga mepetnya, tinggal mungkin nggak semua pertanyaan akan kita jawab, tapi ntar kita akan pilih beberapa ya. Selanjutnya dari aku sebenarnya mau ada pertanyaan Kak. Tadi kan sempat disebutkan ya sama Kak Yosef di awal soal strategi-strategi untuk melewati times like this. Nah, ini boleh diceritakan nggak nih Kak? Semuanya. Ya, itu yang tadi ada 4 itu ya. Jadi yang Pareto, lalu kolaborasi, lalu tadi ada yang upselling, loyalty, referral, sama pay to disconnect. Oke. Berarti yang 4 tadi itu ya? Oke, Ya, ini itu. untuk rekan-rekan IC Heroes di sini boleh banget dicatat yang 4 tadi ya. Ntar kita juga akan nge-save juga live IG-nya, jangan takut. Dan kalau kalian merasa udah dapetin nih dari 4 tadi, merasa terinspirasi banget, boleh di-screenshot, boleh ditulis tadi 4 poin-poinnya, terus tag dari Sekolah Pebisnis dan juga Idea Cloud, supaya rekan-rekan dari IC Heroes juga bisa ikut dapat juga ilmunya, kecipratan ilmunya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Dari salah satu rekan IC Heroes, ada yang nanya ini lebih ke soal modal ya. Jadi gimana kalau pengen berbisnis tapi modalnya kurang? Nah, ini ada saran nggak nih dari Kak Yosef? Iya, jadi kembali lagi ini sebetulnya ke yang tadi, kalau kita mau mulai bisnis awalnya adalah 3 golden rules tadi. Jadi mindset, skill set, omset. Memang di awal-awal kalau kita langsung berpikir ke omset, akhirnya kita berpikirnya aku jadinya nggak punya modal nih. Karena kita berpikir untuk dapat omset maka harus punya modal. Sebetulnya jalannya golden rules-nya adalah satu mindset, skill set, sama omset. Jadi artinya teman-teman dapetin skill set yang dibutuhkan untuk generate omset. Karena sebenarnya omsetnya akan datang sendiri kalau teman-teman ada skill setnya. Kadang-kadang yang kita kurang bukan kekurangan modalnya, tapi kekurangan skill setnya untuk mencari modal gitu. Karena sekarang kan kayaknya hampir semua bisa dijual di online ya. Bahkan ada course pun bisa dijual yang hanya membutuhkan expertise kita aja sebetulnya. Lalu ada peluang teman-teman kita sekarang banyak orang yang menawarkan jasa agency misalnya, editing agency. Untuk itu kan membutuhkan skill kita aja. Jadi sebetulnya memang banyak kita berpikir kalau mau mulai bisnis ini modal isunya. Tapi sebetulnya kalau teman-teman mengikuti mindset, skill set, omset, omsetnya akan datang sendiri saat teman-teman udah punya skill setnya gitu. Nah, di saat teman-teman udah punya motivasi, udah punya inspirasi, siap untuk menerima mindset tadi kan, wah aku udah termotivasi nih melihat teman-teman kita kayak ada
Pak Hermanto Tanoko, ada Kodeni juga gitu, ada Pak Chandra juga, ada Bang Chandra dan lain-lain. Ini orang-orang yang benar-benar mereka ini bisa mengubah hidupnya gitu. Dari awal, mungkin dari awal mereka bukan siapa-siapa, tiba-tiba bisa berubah. Kadang-kadang ini membuat kita nih barrier-nya jadi kedobrak ya. Oh ternyata bisa ya mereka ya. Masa aku kepikiran aku nggak bisa loh. Ternyata mereka orang-orang ini bisa. Oh berarti aku juga sebetulnya ada peluang untuk bisa. Nah itu makanya motivasi dan inspirasi. Kedua masuk baru belajar mindsetnya tuh. Kalau Kode ini sering ngomongin mindset ya. Nah kadang-kadang mindsetnya nggak nyampe karena mereka belum ada motivasi dan inspirasinya gitu. Jadi Oh. begitu udah kebuka, oh ternyata aku pun bisa ya. Yang tadi aku pikir nggak possible itu sebenarnya possible ya. Baru tuh mindsetnya masuk semuanya. Nah setelah itu belajar skill setnya sama omsetnya. Nah mungkin buat teman-teman juga yang ada mau join ke Idea Cloud ya, itu ada inkubatornya ya. Ini menurut saya peluang yang bagus banget. Apalagi kalau teman-teman kategori UMKM ini nggak hanya mikro, tapi udah mulai naik ke yang kecil dan menengah tadi kategorinya. Saya rasa Idea Cloud yang inkubator ini nih cocok buat teman-teman. Saya pernah punya cerita itu adalah orang yang mentalitasnya itu kayak orang terjebak di sumur ya. Kalau kita di sumur gelap nih, kita ada mau naik ke sumur itu kita coba naik ke atas kan gelap nggak kelihatan. Kita mau naik ke atas tuh di atas tuh ada cahaya gitu, terang ya. Ada orang yang seneng itu kalau ngeliat cahaya di atas, ada orang yang lalu-lalang dia ngeliatin terus, kamu nggak bisa di atas sana, udah nyampe di atas sana gitu kan. Aku nih di bawah sini nih, aku gimana caranya biar bisa ke atas sana gitu kan. Terus orang itu kadang-kadang udah nawarin menjulurkan tangannya ke bawah ke sumur itu gitu. Tapi si orang ini karena merasa orang itu dia mah di atas sana karena beruntung gitu kan. Dia nggak Oh. mau diambil tangannya gitu. Nah, Hmm. menurut saya kalau teman-teman merasa saat ini aku nih ada di sumur nih sekarang dan orang di atas sana sudah terbukti nyampe atas, udah ada cahaya di sana. Kita udah coba sendiri naik di sumur itu, nggak naik-naik sampai sekarang gitu kan. Artinya kita bisa tinggal panggil aja sebenarnya. Kamu udah sampai atas ya? Tolong dong, julurkan tanganmu ke aku gitu kan ibaratnya. Terus, oh iya kamu lagi di bawah ya? Aku coba deh julurkan tanganku ke kamu gitu. Terus ya udah kita tinggal ambil tangan mereka, kita naik dibantu sama mereka. Jadi ibaratnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang kadang-kadang ya di Indonesia itu kan banyaknya kita kayak crab mentality ya. Ibaratnya crab mentality itu kan kayak kepiting kan. Kepiting di dalam yang bowl gitu, di dalam mangkok. Kalau kepiting di dalam mangkok tuh, kalau ada orang yang mau naik, kita tarik kepitingnya, satu lagi narik ke bawah gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang membuat kita nggak sukses-sukses. Padahal di atas sana ada cahaya, ada orang yang udah mau menjulurkan tangan, kita tinggal bilang, tolongin aku dong, aku lagi di bawah sini nih, gelap nggak kelihatan, kamu udah nyampe sana ya, kamu mau nggak? Nah ternyata orang-orang ini di Idea Cloud Incubator adalah orang-orang yang mau menjulurkan tangan ya buat teman-teman. Nah artinya ini kesempatan bagus buat teman-teman gitu. Setuju banget nih Kak Yosef, thank you banget. Bener banget ya untuk rekan-rekan IC Heroes di sini. Banyak banget tadi yang tanya gimana sih caranya kita bisa ningkatin keuntungan, caranya nambah koneksi juga, cara bangun bisnis dari awal sampai bisa berkembang. Nah ini dari Idea Cloud kita ada inkubator, bahkan dari sini IC Heroes yang nanti performanya bagus bisa dapat investasi sampai miliaran, bayangin tuh. Nah itu udah dapat mindsetnya, dapat skill setnya, dapat omsetnya juga nih nanti kalau bisa join. Dan kita sampai tanggal 9 Oktober ada diskonnya ini, jadi sebesar 14,8. Ini bisa dicicil selama 36 bulan dengan kartu kredit BCA, dan nanti coach-coachnya luar biasa banget. Ada mentornya Pak Hermanto Tanoko, ada Coach Robi Ciptadaya, ada Ko Denny Santoso, dan ada Bu Belinda Tanoko juga yang siap tentunya untuk membimbing teman-teman di sini, IC Heroes di sini, untuk bisa mengembangkan bisnisnya dari awal sampai berhasil seperti contoh-contoh yang luar biasa tadi. Oke, dari KSF nih, apakah ada closing statement, ada pesan-pesan terakhir untuk IC Heroes di sini? Boleh silakan. Ya, jadi saya senang banget karena dari mulai awal pandemi tadi, memang mulai kelihatan beberapa orang yang berhasil untuk beradaptasi gitu. Mereka ngelihat peluangnya di mana, terus mereka action ke arah sana gitu. Nah, di situ saya ngelihat mulai tadi ada toko grosir yang tadinya hanya 20%, 30% dari online, shifting ke online semuanya sekarang. Ada guru les bahasa Inggris, tadi dia shifting juga tuh. Dari full dia menggunakan ruko, sekarang mulai bisa karyawannya dari guru-gurunya itu, guru lesnya dari berbagai daerah gitu. Terus ada restoran dan juga ada klinik yang kita juga bantu untuk bisa survive juga gitu dengan menggunakan online marketing ini. Nah buat teman-teman mungkin saya mau sharing ke peluangnya teman-teman yang UMKM mungkin baru mulai bisnis. Kita kalau baru mulai bisnis kan kadang-kadang budgetnya tadi ada yang terbatas di marketingnya misalnya. Sekarang itu teman-teman bisa mulai jasa servis lokal. Misalnya kita tadi kan dari personal kita lihat ke diri sekitar kita. Jasa servis AC misalnya. Atau jasa pembersih toren air. Atau jasa home care barber potong ke rumah gitu.
teman-teman marketingnya ke daerah lokal sekitar teman-teman dari online. Itu sudah sangat membantu karena teman-teman budget marketingnya jadi nggak terlalu besar. Dan itu sekarang memang peluang yang sedang berkembang. Kenapa? Karena startup yang tadinya besar, yang salah satu investornya dari Kode ini juga ya, yang ada Go Live, Go Message, Go Clean, Go Blame, Go Auto itu kan berfokus sekarang ke hanya di Go transportation-nya aja nih, sama ke transaction-nya aja. Dan Go Message, Go Clean, Go Blame itu kan jadi nggak ada nih Go Auto. Artinya apa? Ini peluang besar buat teman-teman yang UMKM. Teman-teman bisa car wash. Teman-teman buka jasa car wash lokal di daerah teman-teman. Gunakan online marketing. Dan itu sudah terbukti bekerja. Kenapa? Karena sudah diedukasi duluan sama Go Auto dulu kan gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu peluang sebenarnya. Ya ada gitu. Ya, mungkin itu bisa saya share ke teman-teman dan semoga share saya juga berguna. Semoga teman-teman juga tetap termotivasi terus, terinspirasi terus, dan bangkit terus. Dan buat teman-teman yang mau join ke Idea Cloud ya, sekali lagi ya, jangan sampai kelewatan dari tanggal 9, karena saya yakin juga spotnya nggak limited juga ya. Oke, iya bener banget, nanti ada limited juga spotnya, jadi jangan lupa ini masih ada 8 hari lagi untuk rekan-rekan IC Heroes. Boleh buka link di bio Idea Cloud ya, supaya bisa dibaca lebih dalam lagi, dan langsung aja dipesan segera sebelum kita kehabisan untuk early bird-nya. Oke, thank you banget Kak Yosef karena udah sharing-sharing sama kita hari ini. Dan sukses selalu ya Kak, dan sukses juga untuk rekan-rekan IC Heroes di sini. Kalau gitu saya pamit dulu, dan ini saya tutup dulu ya acaranya. Sampai jumpa di live IG selanjutnya ya rekan-rekan IC Heroes. Thank you semua. Oke, thank you ya Sinta.